harusnya cuma 13 sen. Yang 7 sen siapa yang bayar? Ke investor, kan dia rugi. Nah dulu pakai perpres yang lama itu ada tipping fee Pemda. Yang kalau dihitung kabupaten itu bisa 500, 600 sampai 700 M setahun. Harus bayar tipping fee dulu. Nah dengan yang sekarang itu selisih itu disubsidi oleh pemerintah melalui dan antara. Jadi tugas Pemda itu hanya nyiapin lahan, nyiapin sampah, nyiapin infrastruktur yang lain supaya sampah itu setiap hari lancar dibawa ke situ. Itu aja. Pak, ini unik Pak. Tadi kan berkaitan dengan sampah yang diolah gitu. Nah, sampah yang diolah ini yang di Jatiwaringin itu terdalam apa namanya bisa dibuat jadi paving setelah nanti jadi energi listrik apa nanti memang itu peleburan semuanya khusus untuk energi listrik aja Pak? Enggak, kan kalau seperti inilah, seperti batu bara dibakar kan ada limbahnya tuh fly ash, bottom ash itu pabak yang kayak debu itu tuh, yang kayak itu. Kalau itu kan sementara dimanfaatkan buat urban kayak gitu kan. Nah bisa untuk paving block, untuk apa. Nah ini pun nanti pasti ada residunya hasil pembakaran itu. Kan sampah pasti ada residunya apapun ya dibakar itu. Nah itu pasti digunakan untuk itu, untuk apa yang bisa laku di ini gitu kan. Dijualkan untuk bisa paving block, bisa untuk apa nggak tahu lah nanti ke depannya seperti apa, karena di kita kan belum ini. Belum. Ada nggak sih Pak mesin-mesin yang memang terus disediakan oleh pemerintah daerah sendiri gitu ya soal apa namanya pembuatan yang tadi disebutkan kayak paving block gitu lah kan, atau apa gitu kan, belum ada apa aja gitu. Kalau kita sampai ke sana kan belum ya, karena kita kan kalau ada itu yang di TPS 3R itu sudah ada yang bikin. Cuma saya nggak tahu tingkat nilai ekonomisnya gitu kan. Kompos banyak gitu kan. Nah tinggal nilai ekonomisnya gimana. Kalau sengaja bikin misalkan paving block dari itu, kan pertama orang juga masih ada misalkan ragu kualitasnya. Orang pasti belum mau coba-coba untuk itu kan. Harus ada penelitian lebih lanjut, apalagi dalam skala besar misalkan. Nah itu kan harus ada intervensi nanti bagaimana ketika misalkan sampah dari limbah dari abu dari limbah itu digunakan untuk paving block, kan harus ada yang belinya dulu. Kecuali kalau kayak PLTU tuh kan, dia akan dihibahkan ke masyarakat, siapa yang minta untuk kantor-kantor pemerintah atau warga gitu, kan dikasih tuh paving block. Kalau daur ulang di setiap kecamatan atau kelurahan bagaimana tuh secara keseluruhan efektif? Ya kalau daur ulang itu kan bagian daripada yang TPS 3R itu. Iya TPS 3R. Daur ulang itu yang kebanyakan kalau saya lihat ya sekarang itu ada yang maggot, ada yang jadi kompos segala macam gitu. Kalau yang untuk yang semacam dibikin paving block kan perlu biaya juga tuh kan, beli semennya apanya gitu kan. Terus ya, belum ada kepastian yang belinya siapa kan gitu. TPS 3R yang ada di Kabupaten Tangerang berapa Pak jumlahnya sekarang Pak? 30-an kalau nggak salah. 30-an Pak ya. 30-an. Rencana yang tahun 2026 nanti akan diadain TPS 3R berapa Pak? Tadi saya rencananya 5 itu. 5 rencana tahun 2026 ini. Lokasinya saya belum ini, tapi yang tadi saya baca itu di Sentiong di situ, dekat pasar di situ, ada tanah punya Perkin kan. Kita mau bangun situ yang skala kecil. Oke, TPS 3R. Cukup. Terima kasih banyak.